Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia hadir di ruangan ini ya, dalam kesempatan dan waktu yang berbeda. Kita ini di pertemuan kedua ya. Di minggu kemarin kita sudah bertemu. Di dalam ini nanti kita akan membahas topik yang sama ya. Topiknya apa? Meningkatkan motivasi belajar. Tapi nanti dengan teknik yang berbeda seperti itu. Baik, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berdoa ya. Ada yang mau memimpin doa anak-anak? Ya, silakan Yudi. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan berdoa selesai. Oke anak-anak, Bapak akan menjelaskan itu untuk membahas suatu topik, di mana nanti topik itu kita diskusikan secara bersama-sama ya, secara bersama-sama dan kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas apa? Motivasi belajar. Jadi nanti harapannya setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, motivasi belajar kalian bisa yang tadinya rendah bisa meningkat, atau yang sudah meningkat bisa lebih. Supaya lebih semangat lagi ya, Bapak ada ice breaking. Ketika Bapak bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai, bisa ya? Bisa, Pak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, Bapak ada gamesnya kita untuk meningkatkan fokus ya. Jadi kita akan berhitung 1, 2, 3, 4. Setiap 4 dan kelipatannya itu diganti dengan kata door. 1, 2, 3, door. 5, 7, door, 9, 10, 11, door, 13, 14. 15, door. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Di dalam bimbingan kelompok kali ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama ada tahap pembukaan, sudah ya, seperti tadi doa, game dan lain-lain. Yang kedua ada tahap peralihan. Peralihan itu adalah jembatan antara tahap pembukaan dan tahap inti. Dan yang ketiga yang paling penting tahap inti. Di tahap inti nanti di mana kita akan membahas suatu topik ya, dan nanti akan kita diskusikan dan kita carikan solusinya secara bersama-sama. Dan terakhir ada tahap penutup. Nah, di dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan memakai teknik yang berbeda dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita pakai self instruction, di kali ini kita akan pakai teknik diskusi. Jadi nanti ada video, setelah kita lihat video, kita diskusikan secara bersama-sama. Paham ya anak-anak ya? Oke, di dalam bimbingan kelompok juga ada beberapa asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini itu sifatnya rahasia. Ya. Jangan sampai bocor, apalagi bocor keluar. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi dalam kita mendiskusikan masalah itu kita harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupin supaya masalahnya clear ya, selesai seperti itu. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anak datang ke sini secara sukarela ya, tanpa paksaan. Terus yang terakhir ada asas kenormatifan. Ada norma-norma yang harus kita taati secara bersama-sama ya. Paham ya? Dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan bertemu kurang lebih selama 45 menit, selama 1 jam pelajaran. Kita akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab kalian. Tugas dan tanggung jawab kalian yang pertama yaitu aktif dalam berdiskusi. Terus yang kedua, tidak malu dalam mengungkapkan pendapat. Bapak akan menegaskan kembali, kita pakai teknik diskusi. Baik anak-anak, siap untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini? Siap. Kita masuk ke dalam tahapan inti ya. Di tahap inti kali ini Bapak ada video. Nanti kalian akan melihat video secara seksama ya. Bangun. Iya Pak. Mana pada bangun? Waktu sudah selesai. Tapi biasanya belum selesai. Tapi besok belajarlah selalu selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu ya tergantung usaha.
kita telah melihat video ya, video tentang kurang lebihnya tentang belajar ya. Jadi dari video ini Bapak mau tanya nih, kira-kira apa itu motivasi? Ada yang bisa? Apa itu motivasi? Silahkan, Novita. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, tadi ya silakan Roni. Keinginan serta semangat yang baik. Lanjut, Lukman. Semangat yang tinggi, Pak. Semangat yang tinggi. Ada lagi? Silakan. Saifah. Keinginan untuk mendapatkan suatu hal. Jadi semuanya benar ya. Jadi Pak tambahkan, motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri untuk menggapai atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Ya, contohnya dalam diri kita ingin mendapatkan prestasi yang baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cara belajar lebih giat. Nah, itu tadi tentang motivasi. Nah, selanjutnya apa itu motivasi belajar? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Lukman. Motivasi belajar. Motivasi belajar apa? Nah, Dorongan untuk diri kita. Dorongan untuk diri kita agar lebih semangat belajar ya. Motivasi belajar. Ada lagi? Nah, silakan. Pilih. Dorongan untuk kita lebih giat lagi belajar. Oke. Sudah betul semua ya. Bapak tambahkan lagi. Jadi motivasi belajar itu adalah kecenderungan perilaku dari dalam individu untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi perilaku untuk melakukan kegiatan belajar untuk mencapai apa? Untuk mencapai hasil yang baik ya. Hasil yang baik contohnya nilai yang bagus, yang baik dan bagus untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Baik. Bapak mau tanya, tadi kan kalian sudah lihat video ya. Kira-kira apa pendapat kalian tentang video yang kalian lihat tadi? Siswa yang malas belajar, Pak. Siswa yang malas belajar. Al-Ghazali, siswa yang malas belajar. Ada lagi? Sering main game. Ya, siswa yang sering main game. Ya, lanjut. Siswa yang malas belajar karena tidak bisa menjawab pertanyaan lain karena dia malas belajar. Ya, siswa yang tidak bisa menjawab karena video dalam tadi itu besok ada ujian nih. Nah, tapi malamnya dia malah tidak belajar, dia malah keasikan main HP, entah itu main sosial media, terus main game, sehingga lupa untuk belajar. Pas besok ujian, ulangan harian, dia tidak bisa mengerjakan soal. Nah, dari video tersebut ada yang bisa menceritakan nggak kira-kira pengalaman yang sama dengan apa yang sudah ditampilkan di video tadi? Ada? Ya, silakan Yuli. Saya pernah mengalaminya pada semester lalu. Saya sering menonton drakor, melihat pengalaman, dan saya tidur ketiduran sehingga saya pergi ke sekolahnya ngantuk dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, Yuli sudah berbagi pengalaman nih. Dia yang semester lalu karena dia terlalu sering nonton drakor, akhirnya tidur kemalaman. Besok sekolahnya kesiangan ya, kesiangan, jadi tidak efektif belajarnya. Ada lagi kira-kira siapa? Saya Pak, Ya, silakan ini. saya terlalu sering menonton YouTube Pak. Ya, terlalu sering menonton YouTube. Yuli itu suka nonton YouTube ya, tidurnya kemalaman jadi. Ya Pak, Tidurnya kemalaman dan tidak ingat waktu. tidak ingat waktu, jadi tidak ingat belajar. Kalian melakukan semua itu karena kurangnya motivasi belajar dalam diri kalian. Coba kalau kalian ada motivasi belajar, pasti kalian akan bisa membagi waktu. Waktunya belajar, waktunya nonton ya. Jadi yang menyebabkan kalian melakukan hal-hal tersebut karena kalian kurang motivasi belajar. Nah, Bapak sudah mendengar nih masalah-masalah yang kalian hadapi. Ada yang nonton drakor, ada yang main game, ada yang ada yang nonton YouTube. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini? Ya, silahkan, Yuli. Saya akan membagi waktu saya antara nonton drakor dan belajar. Ya, jadi Yuli akan membagi waktunya ya antara nonton drakor dan belajar. Waktunya belajar, waktunya nonton drakor. Nah, mungkin nontonnya bisa di waktu weekend ya. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak mau tanya kira-kira bagaimana cara kalian menerapkan materi ini dalam kegiatan sehari-hari? Ya, silakan Novita. Saya
saya akan lebih rajin untuk belajar karena ini menyangkut dengan masa depan saya. Tapi jika saya bermalas, nanti saya tidak akan menggapai masa depan saya. Oke, jadi lebih giat lagi belajar ya karena untuk menggapai masa depan. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Saya akan lebih giat lagi dalam belajar Pak. Oke, jadi Al-Ghazali lebih giat lagi dalam belajar. Bapak akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi motivasi belajar itu adalah perilaku untuk melakukan belajar, perilaku dalam diri kita untuk melakukan belajar. Belajar untuk apa? Untuk menggapai hasil yang ingin diinginkan. Hasilnya apa? Hasilnya itu mendapatkan nilai yang baik supaya kalian bisa menggapai cita-cita. Nah, Bapak sudah menyimpulkan. Dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Apa? Ya, silakan Lukman. Motivasi belajar untuk mendorong diri kita untuk bisa lagi belajar dengan giat. Ya, jadi motivasi belajar itu dorongan dalam diri kita supaya lebih giat lagi dalam Belajar. Oke. Terima kasih Lukman yang telah menyimpulkan kegiatan kita. Selanjutnya Pak ada lembar kerja ya. Lembar kerja nanti silakan diisi. Boleh disiapkan penanya masing-masing anak-anak. Ini ada lembar kerja peserta didik. Silakan nanti diisi ya. Silakan diisi nama, kelas, serta semester ya. Semester 1 sekarang. Namanya siapa, kelas. Kurang lebih waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai, kegiatan akan segera kita akhiri ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Baik, senang, seru ya. Alhamdulillah. Nah, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Jadi Lukman akan lebih giat lagi belajar ya. Jadi Lukman sebelum mengikuti bimbingan kelompok ini dia motivasi belajarnya rendah, tapi setelah mengikuti Lukman akan lebih giat lagi dalam belajar. Terima kasih ya Lukman ya. Oke, kegiatan ini akan segera selesai. Bapak berharap ya kegiatan ini akan segera selesai. Bapak berharap jadi apa yang sudah kalian lakukan tadi ya, kalian sudah bisa yang tadinya motivasi belajarnya rendah, sekarang sudah tahu nih bagaimana cara meningkatkan motivasi belajarnya. Itu bisa diterapkan dalam kegiatan, bukan hanya kegiatan. Maksud Bapak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Oke. Sebelum Pak tutup, ada yang ingin menyampaikan kesan-kesan nggak? Kesan-kesan selama kita mengikuti kegiatan ini. Ada? Siapa? Silakan. Kesan-kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Senang dan nanti semoga saja harapan saya nanti jangan hanya dilakukan diri saya karena untuk memberikan motivasi. Oke, jadi Novita ya, bukan hanya Novita, semuanya. Jadi sangat senang ketika mengikuti bimbingan kelompok ini. Jadi harapannya bukan hanya kali ini ya. Insya Allah nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi nanti kita bahas lagi waktunya kapan ya. Oke. Selanjutnya tadi kita mulai dengan doa. Langkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Tadi Nak Yuli ya yang memimpin doa. Silakan dipimpin lagi untuk doa Nak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa dimulai. Baik, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Maksud Bapak, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk selanjutnya ya, kita akan bertemu lagi. Kita bahas nanti ya, kapan waktunya kita akan bertemu lagi. Pak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.